Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji kinerja PPG, perkenalkan, nama saya Ika Holila, mahasiswa PPG dalam jabatan mata pelajaran umum Kementerian Agama Batch 1 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan NEM 24317491724. Saya adalah seorang guru di Madrasah Sanawiyah As-Salamah Curasaleh, Seletreng, Kapongan, Situbondo. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan di Kementerian Agama. Berikut adalah foto pembelajaran yang telah saya peragakan. Mohon saran dan masukannya untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semoga tetap dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan Mbak Inai dipimpin doanya sebelum kita belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, Ibu akan absen satu persatu. Renata Rahayu, Hadiroh. Rosa Fikriana, Hadiroh. Nabila Eva Adelia, Hadiroh. Oktavia Inayatul Maghfirah, Hadiroh. Umdatul Imania, Hadiroh. Riwati, Hadiroh. Nur Aziza Putri Septiana, Hadiroh. Nur Afia Sofianti, Hadiroh. Nazira Eza Zulfanika, Hadiroh. Novita Putri Nurulita, Hadiroh. Wasila Khairia, Hadiroh. Nairatul Tafkiro, Hadiroh. Nadilatul Syirfa, Hadiroh. Wilda Huria Putri, Hadiroh. Tanwiratul Afida, Hadiroh. Ufin Adiana. Hadiroh. Masuk semua ya. Ya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya mengingat tema sebelumnya, yaitu tentang sosialisasi dalam masyarakat. Di mana sosialisasi dalam masyarakat di situ sangat penting. Karena di sini seseorang individu akan memahami bagaimana cara interaksi dengan masyarakat. Sebelum kita memulai tema selanjutnya, yang sekarang aktivitas memenuhi kebutuhan, alangkah baiknya kita itu mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di mana tujuannya di sini bisa dibacakan Mbak Lita. Tujuan pembelajaran: menjelaskan pengertian kebutuhan manusia, menganalisis jenis-jenis kebutuhan menurut intensitas subjek dan waktunya, memberikan contoh tentang kebutuhan sesuai dengan jenisnya, menunjukkan sikap bijak dalam memenuhi kebutuhan. Nah, di sini sangat jelas sekali ya anak-anak, bahwa tujuan yang pertama kita adalah menjelaskan pengertian kebutuhan manusia. Ya, sebelum kita menjelaskan tentang aktivitas memenuhi kebutuhan manusia ini, Ibu akan bertanya tentang yang dibutuhkan saat
kebutuhan manusia. Di sini Ibu akan akan menampilkan video kalian biar lebih paham lagi bagaimana tentang aktivitas manusia, kebutuhan manusia itu sendiri. Bisa disimak ya? Ya. Kebutuhan adalah hal-hal yang esensial untuk kelangsungan hidup manusia. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang diinginkan oleh seseorang untuk menambah kenyamanan dan kesenangan. Kita perlu tahu ada 3 jenis kebutuhan manusia. Pertama adalah kebutuhan pokok atau primer seperti makan, minum, tempat tinggal, dan pakaian. Lalu kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, seperti kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Selanjutnya yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat mewah dan tidak mutlak harus dipenuhi, seperti kebutuhan akan kendaraan pribadi, perhiasan, dan hiburan. Lalu mari kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia. Kebutuhan manusia akan berubah seiring dengan bertambahnya usia. Contohnya bayi membutuhkan ASI dan pokok, sedangkan orang dewasa membutuhkan makanan yang lebih bergizi dan tempat tinggal yang lebih nyaman. Faktor selanjutnya yaitu jenis kelamin. Kebutuhan manusia juga berbeda berdasarkan jenis kelamin. Contohnya laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan pakaian yang berbeda. Faktor yang ketiga yaitu pekerjaan. Kebutuhan manusia akan berbeda-beda tergantung pada pekerjaannya. Contohnya seorang pekerja kantoran membutuhkan komputer dan alat tulis, sedangkan seorang petani membutuhkan kartu dan traktor. Setelah itu, tingkat pendapatan. Kebutuhan manusia juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya. Semakin tinggi tingkat pendapatannya, semakin banyak kebutuhan yang dapat dipenuhi. Faktor yang terakhir yaitu lingkungan. Kebutuhan manusia juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya. Contohnya, orang yang tinggal di daerah dingin membutuhkan pakaian yang lebih tebal dibandingkan dengan orang yang tinggal di daerah panas. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alat pemuas kebutuhan dapat berupa benda, jasa, atau kegiatan. Alat pemuas kebutuhan yang pertama yaitu benda. Contoh benda yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat elektronik. Yang kedua adalah jasa. Contoh jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah jasa di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, dan hiburan. Yang ketiga yaitu kegiatan. Contoh kegiatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah mencari nafkah, belajar, berolahraga, dan bersosialisasi. Demikianlah pembahasan tentang kebutuhan manusia. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Ingatlah bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Penting bagi kita untuk memahami kebutuhan diri sendiri dan berusaha untuk memenuhinya dengan cara yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa. Baik, itu tadi adalah contoh video tentang aktivitas memenuhi kebutuhan. Alangkah lebih jelasnya lagi, Ibu akan menjelaskan secara detail tentang aktivitas kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan hidup manusia adalah sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan hidup. Jika tidak terpenuhi, kebutuhan seseorang bisa terganggu. Contohnya adalah saat kita belajar. Apabila kita bersekolah, kita tidak membawa buku, pensil, dan belajar
membawa buku dan pensil. Itu contohnya. Selanjutnya, kebutuhan menurut tingkat intensitasnya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama kebutuhan apa? Yang kedua, yang ketiga. Dimana primer di sini adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dan dapat hidup dengan layak. Contohnya adalah makanan itu wajib bagi kita. Kenapa kalau kita tidak makan? Dan bisa menyebabkan sakit. Yang kedua adalah sekunder. Muncul ketika kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya adalah televisi, ya. Itu. Sedangkan tersier adalah kebutuhan barang dan jasa yang mewah dan berkualitas tinggi. Contohnya adalah mobil. Selanjutnya, di sini tentang kebutuhan menurut sifat terbagi menjadi 2. Ada jasmani dan ada rohani. Jasmani di sini adalah berhubungan dengan kesehatan fisik. Contohnya apa? Ya, sedangkan rohani berkaitan dengan aspek emosional dan mental. Contohnya adalah ibadah. Alhamdulillah di sini semuanya beragama apa, sayang? Selanjutnya, di sini ada kebutuhan menurut subjek. Kebutuhan menurut subjek di sini terbagi menjadi 2. Ada perorangan dan ada kolektif. Di sini perorangan berkaitan dengan keinginan tiap-tiap individu, di mana tiap individu di situ kebutuhannya berbeda-beda. Ada yang membutuhkan pensil, ada yang membutuhkan tiket, ada yang membutuhkan buku dan lain sebagainya. Kebutuhan individu itu berbeda-beda. Contohnya, Mbak Inai membutuhkan pensil atau bolpen karena lupa, jadi pinjam ke temannya. Sedangkan Mbak Ufi butuh buku karena lupa ada bawa buku dari saking semangatnya untuk belajar. Nah, bisa saling membantu. Sedangkan kolektif di sini berasal dari kelompok masyarakat. Contohnya, kelompok masyarakat di sini adalah cleaning service. Misalnya kita capek karena keseharian bekerja, kita capek pengen membersihkan rumah, kita bisa memanggil cleaning service. Karena teknologi kita semakin maju dan semakin canggih. Itu tentang kebutuhan. Sebelum kita lanjutkan ke selanjutnya, karena sudah selesai, jadi Ibu akan menampilkan is breathing dulu biar tidak jenuh di dalam kelas. Bisa ya? Bisa. Is breathing dulu. Tepuk semangat. Karena tadi sudah tentang materi dan juga video tentang aktivitas kebutuhan manusia, sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok. Di mana tugas kelompok di sini dibentuk menjadi 4 kelompok ya. Coba dibentuk menjadi 4 kelompok. Silahkan diisi ya sesuai kelompoknya namanya. Di sini tugasnya adalah studi kasus, di mana studi kasus di sini adalah seorang keluarga Pak Ali yang disuruh memilih antara kebutuhan dan keinginan. Jadi kalian itu diisi dulu nama kelompoknya dan diisi jawabannya sesuai dengan kasus di atas, yakni seorang Pak Ali yang disuruh memilih antara kebutuhan dan keinginan. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan langsung.
ada yang ditanyakan? Oh, masih nama kelompok ya. Ditulis dulu nama kelompoknya. Mungkin ada yang kesulitan, bisa ditanyakan langsung. Apa ada masalah? Tidak ada. Mungkin ada yang belum paham, bisa ditanyakan langsung. Apa ada yang sudah selesai? Belum. Ya, itu tunggu. Apakah ada yang sudah selesai? Sudah. Sekarang kalau sudah selesai, bersiap untuk melakukan yang namanya presentasi. Apakah sudah siap semua? Nah, urut dari kelompok 1 dulu yang presentasi ke depan. Silakan kelompok 1 untuk presentasi ke depan. Baik, bisa dimulai presentasinya untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok dari kasus keluarga Pak Ali.
kami terdiri dari 4 orang. Saya Nazila Ezra Farika, Dan saya Novita Putri Nurlita. Saya Wasila Media. dan saya Rero Tetapiro. Kebutuhan Pak Ali yang ada pada cerita yaitu masa pintar, biaya listrik, dan atap rumah yang baru. Dari cerita Pak Ali, yang termasuk kebutuhan primer adalah makanan, pakaian, dan biaya sekolah anak. Kebutuhan sekunder adalah biaya listrik dan atap rumah. Sedangkan kebutuhan tersier adalah ponsel pintar. Prioritas utama yang dibutuhkan Pak Ali adalah kebutuhan primer, yaitu makanan dan minuman, agar memenuhi daya tahan tubuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangannya dulu. Sudah tetap semangat. Sekarang giliran kelompok 2 yang melakukan presentasi tentang tugas dari sebuah kasus disuruh memilih antara kebutuhan dan keinginan. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok dari kasus keluarga Pak Ali. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Saya Nadila Tushilpa. Saya Indah Putri. Saya Datul Fida. Saya Putri Nadia Fajri Sahabat. Jawaban yang kami peroleh dari pertanyaan di atas ialah sebagai berikut. 1. Kebutuhan Pak Ali yang ada pada cerita yaitu kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan biaya sekolah anak-anak. Dari cerita Pak Ali yang termasuk kebutuhan primer adalah makanan, pakaian, dan biaya sekolah anak. Kebutuhan sekunder adalah biaya listrik dan atap rumah, sedangkan kebutuhan tersier adalah ponsel pintar. Prioritas utama yang dibutuhkan Pak Ali adalah kebutuhan pokok keluarganya untuk bertahan hidup, supaya keluarga Pak Ali memiliki hidup yang harmonis dan bahagia. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya, apa yang dimaksud kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus kita penuhi setiap hari, seperti makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang persiapan untuk kelompok 3. Silakan maju ke depan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kelompok dari kasus keluarga Pak Ali. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Saya Nur Aziza Putri Setiana. Dan saya Rafia Sofianti. Dan saya Riwati. Dan saya Tulimatia. Soal dari cerita Pak Ali. 1. Identifikasikanlah kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam cerita keluarga Pak Ali. Jawaban dari soal Pak Ali. Kebutuhan Pak Ali yang ada pada cerita yaitu makanan, pakaian, dan biaya sekolah anak-anaknya. Lalu, Ayu membutuhkan ponsel pintar untuk kegiatan sekolahnya. Juga biaya listrik dan atap rumah yang bocor saat hujan.
sekunder dan tersirat dari kartu cerita di atas. Dari cerita Pak Ali yang termasuk kebutuhan primer adalah makanan, pakaian, dan biaya sekolah anak. Kebutuhan sekunder adalah biaya listrik dan atap rumah, sedangkan kebutuhan tersier adalah fasilitas. 3. Menurutmu, mana yang akan diprioritaskan Pak Ali terlebih dahulu? Jelaskan alasannya. Prioritas pertama yang dibutuhkan Pak Ali adalah kebutuhan primer, yaitu makanan dan minuman, karena merupakan kebutuhan pokok. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir yaitu kelompok 4 untuk mempresentasikan tentang pemilihan di antara keluarga Pak Ali, yaitu tentang keinginan dan kebutuhan. Silakan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kelompok dari kasus Pak Ali. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Perkenalkan, nama saya Octavia Iniatun Noviro. Saya Rasa Fitriana. Saya Nabila Fadlia. Dan saya Renata Rahman. Kami akan menyelesaikan kasus keluarga Pak Ali. Soal nomor 1. Identifikasikanlah kebutuhan yang ada dalam cerita keluarga Pak Ali. Jawaban nomor 1. Kebutuhan Pak Ali yang ada pada cerita yaitu makanan, pakaian, biaya sekolah, pendidikan, biaya listrik, dan atap rumah. Soal nomor 2. Sebutkan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier dari kasus cerita di atas. Jawaban nomor 2. Dari cerita Pak Ali yang termasuk kebutuhan primer adalah makanan, pakaian, dan biaya sekolah anak. Kebutuhan sekunder adalah biaya listrik dan atap rumah. Sedangkan kebutuhan tersier adalah masa pintar. Soal nomor 3. Menurutmu mana yang akan diprioritaskan Pak Ali terlebih dahulu? Jelaskan alasannya. Jawaban. Prioritas utama yang dibutuhkan Pak Ali adalah kebutuhan primer karena kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar keluarga hidup layak. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok-kelompok semua yang sudah dipresentasikan ke depan. Semoga ke depannya akan lebih tambah semangat lagi untuk belajar. Nah, intinya dari kegiatan tadi di sini menampilkan bahwa aktivitas memenuhi kebutuhan itu sangat penting. Karena kebutuhan di situ pasti akan dibutuhkan manusia. Di mana kebutuhan di sini adalah menu wajib yang harus kita penuhi, terutama di dalam bidang intensitasnya. Tadi sudah dijelaskan bahwa kebutuhan menurut intensitasnya di sini terbagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Di mana kebutuhan primer di sini sangat wajib hukumnya untuk dipenuhi. Nah, agar lebih mengetahui pemahaman kalian tentang materi aktivitas kebutuhan manusia, Ibu akan memberikan soal uraian yang kalian harus isi satu persatu biar Ibu mengetahui sejauh mana
Silahkan bagikan ke temannya di belakang. Apa ada yang kurang? Ada kurang satu, Bu. Kurang satu. Di situ dijawab sesuai dengan pemahaman kalian yang telah Ibu terangkan tadi beserta dengan videonya yang sudah ditayangkan ya. Bisa dikumpulkan kalau sudah selesai. Ya, maju ke depan kalau sudah selesai. Ya, terima kasih. Yang lainnya belum ya. Sudah dikumpulkan semua? Sudah. Alhamdulillah kita sudah berada di tahap akhir pembelajaran hari ini dan juga Ibu sudah melakukan tes asesmen di mana tujuannya tes asesmen di sini untuk mengukur pemahaman kalian tentang aktivitas memenuhi kebutuhan. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Semoga akan selalu paham di kemudian hari. Amin. Nah, untuk pertemuan selanjutnya di sini Ibu akan membahas tentang alat pemuas kebutuhan. Jadi tema selanjutnya yaitu alat pemuas kebutuhan, di mana alat pemuas kebutuhan di sini berhubungan dengan hobi. Contohnya, apabila hobi kalian itu menyanyi, maka alat kebutuhan yang harus kalian penuhi misalnya seperti gitar, seperti mic, itu adalah sebagai alat pemuas kebutuhan. Itu yang kalian harus penuhi sebagai alat pemuas kebutuhan kalian. Contohnya adalah tadi seperti hobi. Nah, karena sudah sampai di titik akhir, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Dan sebelum diakhiri kita baca doa dulu. Akan dipimpin Mbak Inai. Berdoa